Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah dengan sengaja merusak pagar balkon, lalu menunggu adik iparnya masuk ke dalam perangkap. Karena di kehidupan sebelumnya, adik iparnya paling suka merokok sambil bersandar di pagar balkon, dan setiap kali selesai merokok, itulah awal dari mimpi buruk gadis itu, sesuai dugaannya. Beberapa menit kemudian adik iparnya datang sambil membawa rokok. Gadis itu pura-pura cemberut seolah tak tahan dengan bau asap. Adik iparnya hanya mencibir dan tertawa meremehkan, lalu langsung berjalan menuju balkon. Namun detik berikutnya pagar balkon ambruk, dan adik iparnya pun jatuh dari lantai atas. Semua orang mengira itu hanyalah kecelakaan. Padahal gadis itu telah menanti momen ini selama 2 kehidupan. Di kehidupan sebelumnya, gadis itu dengan polos mengikuti ibu tirinya menghadiri pesta pernikahan anak direktur pabrik. Namun tiba-tiba istri direktur memanggilnya naik ke lantai 2 dengan alasan bicara soal pekerjaan. Begitu dia masuk ke kamar, adik ipar sang direktur pun ikut masuk. Sebelum sempat melawan, dia sudah menjadi korban pelecehan. Saat ibu tirinya datang, dia malah menarik gadis itu untuk mandi dan menghilangkan bukti. Bahkan adik ipar itu justru menuduh gadis itu menggoda dirinya. Sebulan kemudian gadis itu hamil. Di bawah tekanan keluarga, dia dipaksa menikahi adik ipar tersebut. Setelah menikah, dia melahirkan 4 anak perempuan untuk adik iparnya. 1 ditelantarkan, 2 dijual, dan yang terakhir dipukul hingga jadi tuli. Akhirnya gadis itu tak tahan dan memilih mati bersama adik iparnya. Ketika dia membuka mata lagi, dia kembali ke 10 tahun lalu. Tepat di hari dia menghadiri pesta pernikahan itu, melihat ibu tiri dan istri direktur di depan matanya. Dia langsung sadar semua ini adalah rencana jahat mereka, sama seperti kehidupan sebelumnya. Istri direktur meminta gadis itu menunggu di lantai atas untuk membicarakan pekerjaan. Saat dia menaiki tangga, sepasang mata penuh nafsu sudah mengawasinya dari jauh. Untuk mengakhiri gangguan dari adik ipar itu, gadis itu langsung menyusun rencana. Dan terjadilah insiden jatuh dari balkon. Setelah adik ipar jatuh, gadis itu tetap tenang, menyalakan radio, mendengarkan musik sambil menikmati suara jeritan dari bawah. Beberapa menit kemudian, direktur pabrik marah-marah masuk ke kamar, langsung menuduh gadis itu sebagai pelaku. Istri direktur buru-buru membela, bilang gadis itu kurus kecil dan tidak mungkin bisa mendorong orang. Gadis itu juga berpura-pura kaget dan bilang dia tidak pernah keluar kamar. Kalaupun dia keluar pasti ada yang melihat. Lalu dia pura-pura bertanya ada kejadian apa. Setelah tahu bahwa adik ipar tewas, dia langsung memasang wajah polos dengan aktingnya yang sempurna. Direktur pun percaya bahwa itu hanyalah kecelakaan. Pesta pernikahan pun bubar begitu saja. Ibu tiri yang kecewa hanya bisa membawa gadis itu pulang. Awalnya dia ingin membuat gadis itu hamil dan menikah, agar posisi kerja peninggalan ibunya bisa dipindahkan ke anaknya. Tapi rencananya gagal. Dalam keadaan panik, ibu tiri meminta gadis itu menyerahkan jatah kerja. Gadis itu langsung setuju. Namun detik berikutnya berkata bahwa dia akan menjualnya seharga $30.000. Dan jika ibu tiri merasa mahal, dia akan menjual ke orang lain. Saat itu anak ibu tiri tidak akan bisa menikah. Ayahnya yang mendengar itu langsung marah besar, mengangkat tangan ingin memukul. Namun gadis itu dengan cepat menangkap lengannya, karena dia ingat di kehidupan sebelumnya. Setelah ibunya meninggal, ibu tiri membawa anaknya tinggal di rumah mereka. Ayahnya demi menyenangkan ibu tiri, mengusir gadis itu dan adiknya keluar kamar. Dan anak tiri yang rakus itu, bekerja sama dengan ibu tirinya, mengirim gadis itu ke tempat tidur adik ipar direktur. Semua penderitaannya berawal dari ibu tiri dan anaknya. Kali ini, gadis itu tidak akan membiarkan mereka hidup enak. Melihat gadis itu berubah sikap, ibu tiri mulai takut dia benar-benar akan menjual jatah kerja itu. Akhirnya dia bilang hanya punya $20.000. Jika gadis itu tidak setuju, dia akan menyerahkan rumah tua di kampung sebagai tambahan. Tanpa dia tahu, inilah yang memang ditunggu oleh gadis itu. Karena 4 tahun kemudian rumah itu akan dibongkar